Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena dengan nikmat yang Allah berikan, kita semua bisa kembali bermuajahah bersilaturahim tentunya dalam rangka kajian Ramadan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan perkumpulan kita insyaallah mendapatkan berkah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita pengikutnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah, santriwan dan santriwati dan juga siswa-siswi Yayasan Pondok Pesantren Awaliyah Al-Asia. Seperti tadi di awal saya katakan, kajian Ramadan kita pada kali ini adalah mengenai tentang Lailatul Qadar. Insyaallah nanti tentunya akan dikupas bersama guru kita bersama, yaitu Al-Mukarramah Ustazah Ibunda Hajah Dr. Anda Hajah Siti Hafifah Hamzah. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama dengarkan kajian-kajian apa sih sebenarnya inti daripada Lailatul Qadar, kapan Lailatul Qadar akan datang, dan apa keistimewaannya pada malam Lailatul Qadar tersebut. Untuk itu, mari kita sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Haji? Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Bu Haji, pada kesempatan kali ini kajian kita membahas tentang Lailatul Qadar. Tentunya Lailatul Qadar ini hanya ada dan datang pada saat bulan suci Ramadan. Nah, di sini kajiannya kita ingin tahu apa sih istilah Lailatul Qadar tersebut, penjelasannya seperti apa, supaya kita benar-benar tahu tentang Lailatul Qadar tersebut. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat dan salam untuk baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, sampai kepada kita para umatnya. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, kalau kita lihat dari istilah, ya, Lailah itu artinya malam.
Al-Qadar artinya kemuliaan. Jadi kalau kita gabungkan, Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Istilah Lailatul Qadar ini ada dalam Al-Quran, jelaskan surah Al-Qadar yang tadi juga sudah dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Jangan sampai double nih. Ya, kadang-kadang suka ada malam Lailatul Qadar. Berarti kalau malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ya, sementara Lailatul Qadar cuma satu malam di bulan Ramadan itu. Ya, jadi kalau malam-malam Berarti ada banyak. juga ada banyak, ya. Tapi kalau kita bilangnya Lailatul Qadar di malam Al-Qadar. Jadi kalau kita lihat dari istilahnya, malam Al-Qadar itu adalah malam kemuliaan. Ya. Di malam Al-Qadar ini tentunya ada keistimewaan, ya, yang Allah berikan kepada kita, khususnya umat baginda Rasulullah SAW. Apakah keistimewaan yang ada di malam Al-Qadar? Ini jelas. Yang pertama adalah malam Al-Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar itu sekaligus dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah satu tempat di langit bumi, ya, di langit pertama, di langit bumi. Jadi Al-Qadar adalah malam di mana Allah turunkan sekaligus Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baru nanti dari Baitul Izzah Allah turunkan lewat perantaraan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah itu secara bertahap. Dan awal pertamanya turun Al-Quran kepada baginda Rasulullah itu di malam 17 Ramadan, ya. Sehingga kita meyakini dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kenapa ada istilah nuzul Quran dan ada istilah Lailatul Qadar, ya. Karena kalau Lailatul Qadar adalah dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, tapi kalau nuzulul Quran itu dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap kepada baginda Rasulullah, diawali, ya, dengan surah Al-Alaq di malam 17 Ramadan. Jadi ada dua istilah seperti itu. Berarti Lailatul Qadar yang lebih awal, ya, baru betul, nuzulul Quran. betul. Nah, kemudian kalau keistimewaannya sendiri ini Allah nyatakan dalam surah Al-Qadar juga, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Nah, Allah jelaskan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Keutamaan yang pertama adalah di malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi kalau kita mendapatkan Al-Qadar, subhanallah, itu kita mendapatkan kemuliaan, kebaikan seperti beribadah 1000 bulan. Jadi kalau ditahunkan kan kurang lebih 83 tahun sekian bulan lah, ya. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama keutamaannya adalah itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian keistimewaan yang kedua lagi, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, apabila malam itu mendapatkannya, subhanallah, baginda Rasulullah pernah bersabda, man qoma Lailatul Qadri, barang siapa yang beribadah, ya, mendirikan sholatkah itu, membaca Al-Qurankah itu, berzikir ataupun berdoakah itu, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Itu keutamaannya. Kemudian yang ketiga lagi, pada malam itu di lanjutan ayat kan ada, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Ya, pada malam Al-Qadar itu turun semua malaikat, dipimpin oleh malaikat Jibril. Makanya dikatakan tanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Kemudian keistimewaan lagi yang keempat, ketika malam Al-Qadar itu ternyata ini ada dalam surah Ad-Dukhan. Ya, di surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin. Ya, di malam itu Allah telah tetapkan semua urusan-urusan manusia.
Jadi yang berkaitan dengan takdir manusia, ajalnya, rizkinya, dan semua yang akan terjadi pada tahun itu Allah turunkan itu di malam Al-Qadar itu. Ya, dan istimewaan yang kelima juga ada di ayatnya yang kita tadi baca itu, salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang mendapatkan Al-Qadar akan mendapatkan keselamatan, kenyamanan dalam hidup, ketentraman, ketenangan ya dalam kehidupannya. Ya, itu diantara keistimewaan. Sebenarnya masih banyak lagi keistimewaan yang lain. Tapi intinya adalah ketika malam Al-Qadar itu ya Allah sudah jelaskan dengan rinci di dalam surah Al-Qadar ataupun dalam surah Ad-Dukhan ya, dari mulai ayat 3 ayat 4 bahwa keistimewaannya seperti tadi. Lalu tadi kan ya terakhir salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi supaya kita mendapatkan keistimewaan tersebut itu bagaimana caranya? Kan tidak hanya kita berpuasa saja tentunya ya. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut ya, supaya tidak terlewatkan. Sebenarnya gini, kalau baginda kita Rasulullah SAW kan pernah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil asil awakhir min Ramadan. Ya, baginda Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, intip. Ya, terus kalau orang Sunda bilang tuh taluntik, cari terus gitu ya. Malam Al-Qadar itu di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi bukan berarti di malam 10 hari itu kemudian kita tidak tidur sampai kemudian bergadang ya. Ibadah salah juga ya, tetap waktunya kita tidur ya tidur. Bisa membagi waktu. Ya, artinya tetap kita bagi waktu, tetapi kita memfokuskan di 10 hari yang terakhir karena Nabi pun mencontohkan itu. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa baginda Rasulullah senantiasa beriktikaf di 10 hari yang terakhir, bahkan mengajak keluarganya untuk melakukan itu. Ya, untuk mendapatkan itu ya tidak bisa kita dapatkan kecuali dari awalnya ini, dari mulai awal Ramadan sampai pertengahannya ya. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, itu semua dia lakukan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Makanya manusia-manusia istimewa lah istilahnya ya, yang mendapatkan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar itu dalam kondisi beribadah. Ya, dalam kondisi beribadah. Nah, waktunya tidur ya tetap dia tidur ya, tapi ketika sudah lewat dari jam 12 malam, kemudian dia berusaha untuk bangun, melaksanakan sholat ya, kemudian juga dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia berdoa, itulah yang insya Allah ya mendapatkan itu. Lalu untuk sekarang ini kan kita berada di pandemi COVID-19. Nah, ini kan tadi intinya salah satu kita agar mendapatkan Lailatul Qadar tersebut adalah kita beriktikaf. Dalam artian kalau di sini kan secara umum iktikaf itu berada di masjid ya. Lalu bagaimana nih Bu Haji supaya kita pun bisa beriktikaf dengan khusyuk tingkatannya ketika berada di rumah, karena sekarang ini kan memang kita memang di rumah saja. Nah, itu stay at home seperti itu. Ya. Ya, dalam kondisi kita seperti sekarang ini ya, kalau pemerintah kita menyarankan dengan di rumah saja, kita bisa lakukan ya, walaupun istilahnya berarti kalau di rumah bukan itikaf ya, tapi kita bisa beribadah kan di rumah. Ya, kita bisa bersama keluarga, kita berkumpul antara suami istri, anak-anak, semua keluarga kita berkumpul melaksanakan ibadah bersama ya, itu bisa kita lakukan ya, malah insya Allah itu lebih khusyuk juga buat kita ya. Kenapa? Karena walaupun bukan di masjid secara beramai-ramai, tapi kita bisa melaksanakannya dengan keluarga kita. Ya, baik, itu 10 hari terakhir akan datangnya insya Allah. Insya Allah. Berarti kan Allah itu pasti akan memberikan tanda-tanda, walaupun tidak semua orang mengetahui tanda-tanda tersebut. Gitu. Salah satu mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Haji, bagaimana sih tanda-tanda Lailatul Qadar itu akan datang. Iya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, ada memang tanda-tanda yang diberitahukan oleh baginda kita kalau malam itu atau hari itu adalah Lailatul Qadar. Ya, di mana diriwayatkan bahwa hari itu kondisinya, malam itu kondisinya tenang sekali.
tenang, tidak panas, kemudian juga tidak terlalu dingin, sejuk, nyaman, tenang, tidak ada hujan, tidak ada mega, dan pada pagi harinya pun setelah malam Al-Qadar itu matahari muncul dengan tidak terlalu silau, ya, tidak terlalu panas. Jadi betul-betul memang kalau kondisi ya yang dirasakan pada malam itu seperti orang yang betul-betul mendapatkan kenyamanan, ketenangan dan kedamaian benar-benar, ya. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Tapi kita tidak bisa memastikan, oh ini kayaknya malam ini nih. Makanya kenapa baginda Rasulullah menganjurkan kepada kita, udah pokoknya kamu cari aja 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil, ya. Ada sebagian ulama menyatakan malam 27, ya. Ada juga yang bilang malam 25, ya. Tapi yang pasti adalah adanya di 10 hari yang terakhir, ya. Cuma silahkan kalian cari dengan memperbanyak ibadah. Berarti insya Allah ya 10 hari terakhir tersebut jangan sampai terlewat. Jangan sampai terlewatkan. Pastinya kalau memang sudah 10 hari terakhir itu kan kita pasti ada amalan-amalan tuh, ya, betul. setiap harinya. Nah, untuk terkhususnya amalan-amalan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa gitu, Bu Haji, ya? Sebenarnya tidak ada amalan-amalan khusus, ya. Kalau amalan mungkin setiap malam Ramadan sama saja, kita memperbanyak sholat, kita memperbanyak zikir, baca doa. Tapi ada satu doa yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah juga. Suatu hari Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan malam itu aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca, ya Rasulullah? Apa doa yang harus aku panjatkan? Nah, Rasul ternyata mengajarkan satu doa sebenarnya pendek sekali, gitu ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Nabi berkaitan dengan malam. Berarti itu kita bisa tambahkan setiap harinya. Setiap hari juga kita baca boleh, Iya. ya masalah. Baik. Ya di bulan Ramadan ini. Kapan saja waktunya. Boleh, ya. boleh. Kita yang penting selama 10 hari. Betul. Bahkan doa itu pun dipakai pada Sekarang saat juga dibaca, iya, tidak pada saat masalah, kita sebelum tidak apa-apa. maghrib itu Iya, biasanya boleh, dibaca boleh. juga. Doanya sangat pendek tentunya, Bu Haji, ya. Iya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tapi Artinya subhanallah, ya. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau afuun adalah zat yang maha pengampun, karim yang maha dermawan, yang maha mulia, ya. Nah, kita mohon kepada Allah dengan zat yang maha pengampun, yaitu fa'fu anna, ampunilah kami, ya, ampunilah kami, ya karim. Insya Allah kalau kita baca dengan khusyuk dan beribadah, Insya Allah, dan mudah-mudahan insya Allah. kita mendapatkan pengampunan dari Amin, amin. Nah, menyikapi hal tersebut kan itu sangat banyak dan sangat besar sekali keistimewaan Betul, malam Lailatul iya. Qadar tersebut. Lalu kan kita nih perempuan gitu Iya. kan. Nah, tentunya kita juga ingin dong mendapatkan keistimewaan malam Betul. Lailatul Qadar tersebut gitu. Apakah ada kesempatan untuk perempuan yang sedang haid ataukah nifas atau yang lainnya gitu untuk mendapatkan keistimewaan tersebut di malam Lailatul Qadar? Ya, semua insya Allah bisa mendapatkan itu kalau memang dia berusaha untuk mendapatkannya. Ya, yang penting itu kan dimulai dari niat, keinginan, ya. Jadi buat perempuan yang sedang haid, yang sedang nifas sekalipun, dia tetap bisa mendapatkan malam Al-Qadar itu, ya. Jadi jangan mentang-mentang, aduh saya mah lagi haid nih, gak puasa, gak sholat, gitu kan, gak bisa bawa anteng aja dia tidur semalaman itu, gitu. Oh, rugi sekali, ya. Bisa dilakukan ibadah-ibadah yang lain, kan? Ibadah itu tidak mesti harus hanya dengan sholat dan puasa saja, ya kan? Dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti tadi itu, ya. Dia memperbanyak zikir, tasbih, takbir, tahmid, ya. Dia memperbanyak istighfar, dia memperbanyak doa, dia juga bisa muhasabah, ya. Ya, artinya introspeksi diri lah, gitu ya. Apa sih yang sudah dikerjakan selama ini, gitu. Manfaat apa yang sudah diberikan selama ini, gitu kan, dalam kehidupan dia dengan masyarakat. Itu kan juga bisa menjadi ibadah buat kita. Apalagi memang kita niatkan lillahi ta'ala, ya.
dan kita menginginkan mendapatkan Al-Qadar itu. Jadi bisa saja semua perempuan yang haid ataupun yang nifas ya itu bisa mendapatkan insya Allah. Jadi tidak ada kategori hanya untuk mungkin laki-laki, Laki-laki, perempuan yang suci, Iya, gitu ya. gitu. Berarti insya Allah untuk semuanya, gitu Bisa, ya. insya Allah bisa. Tentunya dari diri kita pribadi, Betul. bagaimana sih dan sejauh mana Iya. kiat kita supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Alhamdulillah, kita sudah tahu tentunya sekarang, jadi ya dari penjelasan Bu Haji tentang pengertiannya, istilahnya, keistimewaannya, kapannya, gitu kan, sampai dengan doa-doanya, amalannya seperti apa, bahkan yang sedang haid pun perempuan ya, bahkan yang nifas itu tidak usah berkecil hati karena Ya. insya Allah kita Insya akan Allah bisa mendapatkan mendapatkan. juga seperti Insya Allah. Setiap umat baginda Rasulullah diberikan kesempatan untuk itu, tinggal bagaimana kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, jangan sampai kita sia-siakan malam yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan, malam yang dilipat gandakannya pahala oleh Allah dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Iya. Karena lalainya kita, jadi kita tidak mendapatkan. Baik, para jemaah, santriwan-santriwati dan juga siswa-siswi Yayasan Al Indonesia, alhamdulillah penjelasannya sudah cukup untuk menambah ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan. Ya, kesimpulannya malam Al-Qadar itu setiap tahun di bulan Ramadan Allah turunkan untuk kita sebagai bentuk keistimewaan umat baginda Rasulullah, dan keistimewaannya jelas tadi ya, dikatakan malam 10 bulan. Kita jangan melewatinya dengan berbagai macam kedurhakaan, tapi justru kita menggunakan kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah. Apakah itu sholatnya, kita melaksanakan baca Qur'annya, zikir, tasbihnya, takbir, tahmidnya, istighfar, memperbanyak doa, terutama doa yang tadi itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya dari juga untuk semua kita, termasuk wanita yang haid pun, ayo berusaha untuk mendapatkan itu. Ya, itu saja yang dapat disampaikan dan mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kajian Ramadan sore hari ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang alhamdulillah banyak sekali. Apalagi mungkin tahun-tahun lalu kita ada dari kita itu yang melewatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dari kajian kita pada sore hari ini, insya Allah kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama, mudah-mudahan bisa menambah kiat kita supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Intinya, yuk sama-sama kita banyak beribadah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan kesempatan untuk kita semuanya itu untuk bisa senantiasa mendapatkannya, tergantung dari niat kita masing-masing. Baik, alhamdulillah kajian kita cukup selesai Bu Haji. Terima kasih banyak sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat, berkah dari ilmunya, dan Bu Haji juga sehat walafiat. Alhamdulillah, saya selaku pembawa acara dan juga mungkin banyak bertanya kepada Bu Haji, mohon maaf dengan segala kekurangan dan kehilafannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.